Assalamualaikum Sobat Spensix. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seneng banget nih ketemu lagi di sesi ngabuburit spesial Ramadan kita. Sambil nunggu beduk maghrib, kita bakal jadi detektif ilmu. Udah siap belum, Rian? Siap banget dong, Din. Oke Sobat Spensix, yuk langsung kita mulai petualangannya. Hayo ngaku, jam-jam segini pas puasa udah mulai kerasa ya. Pasti bawaannya pengen rebahan aja ya, sambil scroll-scroll sosmed gitu kan? Eits, tapi tunggu dulu. Gimana kalau waktu yang super berharga ini kita gunain buat sesuatu yang jauh lebih keren? Sesuatu yang nggak cuma bikin otak kita makin tajam, tapi insya Allah juga nambahin pundi-pundi pahala kita. Betul banget, misi kita sore hari ini adalah menjadi detektif ilmu. Kita bakal bareng-bareng mencahin misteri-misteri yang sering banget muncul di soal-soal asesmen sumatif akhir tahun, khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Benar banget, anggap aja nih, setiap soal itu adalah sebuah kasus yang menantang dan seru buat dipecahkan. Jadi gimana para detektif, siap terima misi ini? Oke, kasus pertama kita berjudul Kode Alam Semesta. Nah, ini tuh tentang teks ekspanasi. Jadi, tugas kita sebagai detektif di sini adalah mencari tahu jawaban dari dua pertanyaan kunci. Mengapa dan bagaimana sebuah fenomena alam itu bisa terjadi? Yuk, kita buka berkas kasusnya. Coba diperhatiin logikanya di sini ya. Jangan cuma dihafal, tapi dipahami betul perjalanannya. Air itu punya alur yang pasti loh. Pertama, air yang ada di bumi naik ke atas karena kena panas matahari. Kedua, pas di langit, uap air tadi ngumpul jadi awan. Ketiga, karena awannya udah kebanyakan air dan berat, akhirnya turun lagi deh jadi hujan. Simpel banget kan? Naik jadi awan, terus turun. Dan yang lebih luar biasa lagi, ini tuh bukti betapa sempurnanya sistem yang diciptakan oleh Allah. Inilah yang namanya tadabur alam Sobat Fix. Kita mengagumi kebesarannya lewat ilmu pengetahuan. Kasus selanjutnya, pelangi. Wah, ini bukan sihir ya, tapi fenomena fisika yang indah banget. Kunci rahasianya itu cuma satu kata, pembiasan. Jadi gini, waktu cahaya matahari yang kelihatannya putih itu ngenain sisa tetesan air hujan di udara, cahayanya jadi dibelokkan dan dipecah. Dan celing, muncullah warna-warni cantik yang kita kenal sebagai pelangi. Masya Allah, keren banget ya. Sains itu benar-benar ngebantu kita buat melihat keajaiban ciptaan Allah dari dekat. Oke, para detektif, kita lanjut ke kasus kedua. Algoritma kehidupan. Ini nama keren buat teks prosedur. Di kasus kali ini, kita akan belajar betapa krusialnya sebuah urutan. Salah satu langkah aja, wah hasilnya bisa berantakan loh. Contoh paling gampang nih, kalian pasti jago banget kan bikin Instagram story, tapi sadar nggak sih kalau kalian itu ngelakuinnya pasti sesuai urutan? Ya nggak mungkin dong, kalian edit foto dulu padahal aplikasinya aja belum dibuka, bener kan? Nah, logika kayak ginilah yang diuji. Teks prosedur ini sebenarnya ngelatih kita buat jadi pribadi yang lebih disiplin, lebih teliti, dan nggak gerusa-gerusu atau terburu-buru. Dan poin terpentingnya tuh ada di sini. Tertib urutan itu penting banget, bahkan dalam ibadah kita. Kita sholat itu kan harus urut, mulai dari takbir sampai salam. Nggak bisa dong dibolak-balik, masa sujud dulu baru takbir? Betul banget, Din. Jadi, pas kalian belajar teks prosedur, sebenarnya kalian itu juga lagi belajar tentang adab dan ketelitian. Dua hal yang super penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut ke kasus ketiga, judulnya Perang Argumen. Wah, seru nih. Ini adalah tentang teks diskusi. Di sini, kita dilatih jadi detektif yang adil. Detektif yang harus melihat sebuah masalah dari dua sisi yang berlawanan sebelum bisa ngambil kesimpulan. Coba kita lihat kasus yang sering jadi perdebatan ini. Pelajar bawa motor ke sekolah. Ada tim pro nih yang bilang ini lebih efektif, lebih cepat, dan bisa melatih kemandirian. Tapi ada juga tim kontra yang bilang ini bahaya banget, ilegal karena belum punya SIM, dan emosi remaja itu kan masih labil. Nah, tugas kita sebagai detektif adalah memahami kedua argumen ini dengan kepala dingin. Jangan langsung ngegas atau memihak ke satu sisi aja ya. Tapi ini, dari semua argumen kontra tadi, ada satu kunci yang paling kuat, yaitu aturan. Secara hukum di negara kita, syarat buat punya SIM itu kan usianya harus 17 tahun. Dan sebagai seorang muslim yang baik, menaati aturan negara dan juga perintah orang tua untuk nggak bawa motor sebelum waktunya, itu adalah bagian dari akhlak mulia loh. Ini tentang menjaga keselamatan diri kita sendiri dan juga sebagai bentuk kepatuhan. Oke, kasus terakhir kita hari ini adalah kasus yang paling puitis. Sihir, kata-kata baik. Kita akan menyelidiki dunia puisi dan majas. Para penyair ini tuh kayak agen rahasia. Mereka punya kode-kode khusus buat bikin bahasa jadi lebih indah dan hidup. Dan tugas kita adalah memecahkan kode-kode itu. Ayo kita lihat sama-sama. Kode yang pertama, personifikasi.
Ini adalah gaya bahasa saat benda mati seolah-olah diberi sifat kayak manusia. Coba lihat petunjuk di slide. Angin berbisik. Angin kan nggak punya mulut ya buat berbisik, tapi di sini dia seolah-olah bisa. Nah, inilah seninya. Kode kedua, hiperbola. Kalau yang ini sih gampangnya kita sebut aja majas lebay. Melebih-lebihkan sesuatu biar efeknya itu lebih dahsyat, lebih dramatis. Masa iya sih ada suara yang bisa sampai mecahin kaca jendela? Ya, nggak juga. Tapi kalimat ini bikin maknanya jadi lebih kuat. Dan yang terakhir ada simile. Cirinya gampang banget dikenali. Biasanya ada kata bak, bagai, atau seperti. Ini adalah majas yang membandingkan sesuatu. Nah, semua majas ini ngajarin kita gimana caranya memperindah bahasa. Sama seperti anjuran dalam agama kita untuk selalu berkata yang baik atau yang disebut qaulan ma'rufan. Indah banget kan? Oke, semua kasus sudah kita bedah satu persatu. Tapi tunggu dulu, ada satu kunci pamungkas, satu master key yang bisa membuka semua jenis soal cerita di ujian nanti. Betul, ini adalah petunjuk paling penting bagi seorang detektif ilmu. Jadi simak baik-baik ya, Sobat Spensik. Tolong ingat ini baik-baik Sobat Spansix, jawabannya itu hanya ada di dalam teks. Jangan pernah pakai asumsi pribadi atau pengetahuan kalian dari luar teks. Betul banget, anggap aja teks soal itu adalah satu-satunya TKP, alias tempat kejadian perkara. Semua bukti, semua petunjuk, semuanya ada di sana. Jadi fokus pada apa yang tertulis di sana, bukan apa yang kalian pikirkan di luar teks itu. Jadi, ayo kita rangkum misi kita hari ini. Untuk teks eksplanasi, pahami alur sebab akibatnya. Untuk teks prosedur, perhatikan urutan langkahnya. Untuk teks diskusi, kenali baik-baik sisi pro dan kontranya. Untuk majas, coba nikmati dan rasakan keindahan bahasanya. Dan yang paling utama, selalu cari jawaban hanya di dalam teks. Mantap! Misi kita selesai. Kakak yakin banget setelah ini kalian semua siap jadi pahlawan nilai untuk diri kalian sendiri. Ingat ya, setiap usaha kalian belajar di bulan Ramadan ini, insya Allah dicatat sebagai ibadah. Yuk kita tutup sesi ini dengan doa semoga Allah mudahkan semua urusan dan ujian kalian. Dan semoga puasa kita semua diberkahi. Semangat terus Sobat Spanix. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.